Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang saya cintai. Pada materi saat ini kita akan membahas masalah medan magnet. Pada materi kelas 12 ini, pembahasan medan magnet kita fokuskan pada medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus listrik. Jadi kalau di SMP sudah dibahas juga medan magnet, garis gaya magnet dan sebagainya. Ini kita fokus medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus listrik. Jadi ini nanti kita akan membahas masalah medan magnet pada kawat lurus, medan magnet pada kawat melingkar, medan magnet pada solenoida, toroida dan lain-lain sebagainya. Anak-anak, contoh dari praktikum masalah medan magnet, perubahan arus listrik yang diubah menjadi medan magnet bisa dilihat pada kejadian berikut. Jadi pada kali ini kita akan membuktikan kemagnetan yang ditimbulkan oleh arus listrik pada suatu solenoida kumparan. Ya, di sini ada solenoida sekitar 12.000 liter. Ini kita gunakan besi trafo dan ini tas yang diangkat kira-kira hampir 7 kilo. Ya, nah, kita coba sekarang. Kita coba ya, taruh di bawah, kita lilitkan. Nah, wes. Nah, kita angkat. Nah, ternyata solenoida ini bisa mengangkat 7 kilo. Lihat ke sini. Nah, sekarang kita lepaskan kemana? Nah, jadi terima kasih. Demikian pada percobaan kali ini. Anak-anak, sebelum berlanjut mohon subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jika channel ini bermanfaat, silakan berbagi pada teman yang lain agar bisa memberikan manfaat yang sama. Anak-anak perlu diketahui bahwa medan magnet adalah vektor. Arah medan di suatu titik ditunjukkan oleh penyimpangan jarum kompas, dalam ini kutub utara ya. Nah, jadi ini dalam suatu animasi pet bisa kita lihat yang merah adalah kutub utara magnet, maka di setiap titik di sekitar magnet posisinya jarum merah kutub utara akan menuju angka yang berbeda. Jadi kalau dari kutub utara menjauhi menuju kutub selatan. Demikian juga kalau kita hubungkan dengan suatu kumparan, maka suatu kumparan seperti halnya sebatang magnet. Jadi kita lihat bahwa dari kutub utara menuju kutub selatan. Itu yang ditunjukkan oleh animasi pet. Bagaimana arah medan magnet dalam suatu ruang, atau kita bisa membuatnya dalam suatu sumbu koordinat 3 dimensi. Jadi searah sumbu X mendatar, searah sumbu Y yang vertikal, kemudian ke arah keluar atau masuk itu adalah searah sumbu Z. Jadi dalam hal ini yang masuk bidang gambar ya searah Z positif ini diberi tanda X. Nah, yang searah dengan Z negatif atau dalam hal ini keluar bidang gambar diberi tanda titik. Nah, hal ini dilakukan karena kita kadang-kadang tidak bisa membedakan itu masuk bidang gambar atau 45 derajat terhadap sumbu X, atau demikian juga untuk yang negatif. Medan magnet pada kawat lurus. Pertama kali adalah Oersted yang secara tidak sengaja meletakkan suatu jarum kompas di sekitar kawat berarus. Oersted lahir di Denmark tahun 1777. Nah, jadi akhirnya Oersted punya suatu kesimpulan, di sekitar kawat berarus listrik terdapat suatu medan magnet. Hal ini ditunjukkan karena adanya penyimpangan jarum kompas
ketika berada di sekitar kawat berarus. Hubungan antara arah arus, arah medan sesuai dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini arusnya vertikal ke atas, maka arah medannya adalah memutar arus. Jadi pada tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus. Jadi kalau kita megang suatu pengantar, maka pengantarnya arahnya dengan ibu jari. Kemudian putaran jari yang lain adalah menunjukkan arah medan. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian jari yang lain menunjukkan arah medan. Apabila arus listrik menempel pada gambar dan arah ke atas, jadi arusnya ke atas menempel bidang, maka di sebelah kiri kawat arah arusnya adalah keluar bidang. Tadi kita sudah sepakat bahwa keluar bidang dikasih tanda titik. Sedangkan di sebelah kanan kawat arah arusnya adalah masuk pada bidang gambar. Jadi diberi tanda silang. Jadi tegak lurus masuk pada bidang gambar. Yang sini tegak lurus keluar pada bidang gambar. Besarnya medan magnet dari titik yang berjarak A dari kawat berarus, jadi jaraknya A, kawatnya berarus I, jadi medan magnetnya sesuai dengan garis singgung lingkaran di sini. Maka besarnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2pi A. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, artinya permeabilitas magnet di udara. I-nya adalah arus listrik ampere. A jarak titik dari kawat berarus meter. B medan magnet Weber per meter persegi atau Tesla. Untuk kawat melingkar, jadi kita ilustrasikan saja. Kalau misalnya arusnya ke atas, vertikal ke atas, di sebelah kawat kanan kawat arus arah medannya masuk, di sebelah kirinya arah medannya keluar. Kalau ke kiri, arusnya ke kiri, di sebelah atasnya masuk, di sebelah bawah kawat keluar. Demikian juga kalau ke bawah, di sebelah kiri kawat masuk bidang, di sebelah kanan kawat keluar. Demikian juga kalau ke kanan, yang di sini adalah keluar bidang, yang di bawah sini adalah masuk bidang. Kalau di sini juga sama, yang di keluar bidang. Sehingga secara keseluruhan di dalam ini arah medannya adalah keluar bidang. Sedangkan yang di luar arah medannya adalah masuk bidang datar. Kalau ini kita gambarkan dari suatu lingkaran di mana arusnya ini adalah melingkar seperti ini, maka arah medannya di luar kawat itu adalah masuk bidang. Di dalam kawat adalah arah medannya keluar bidang. Untuk lebih mudahnya ada yang menggambarkan seperti ini, ibu jari menunjukkan arah medan. Kemudian jari-jari yang lain yang memutar ini menunjukkan arah arus. Jadi arah arusnya segini, arah medannya demikian. Ada juga yang biasa seperti kita kawat lurus kita pegang ya. Arah kawat itu adalah garis singgung yang searah dengan ibu jari, nempel pada arah kawat. Sedang arah medannya adalah jari yang lain. Jadi kalau di sini jari yang lain di dalamnya adalah arah ke kanan. Demikian juga untuk arah sebaliknya, untuk arus searah sebaliknya, maka di dalam kawat kalau ini searah dengan jarum jam, di dalam kawat arah medannya adalah masuk bidang. Kemudian yang di luar kawat arah medannya adalah keluar bidang. Ini kalau kawatnya berarusnya dengan jari-jari A, besar arusnya I, maka besar medan magnetnya di pusat kawat. B sama dengan mu 0 IN. N-nya mu 0 adalah permeabilitas magnet, I-nya adalah arus, A-nya jarak satu titik. Artinya jari-jari dalam hal ini adalah jari-jari lingkaran, bukan jarak satu titik ya, jari-jari lingkaran. N-nya adalah jumlah putaran. Jadi bisa 1 putaran,
2 putaran dan seterusnya. B adalah medan magnet di pusat kawat melingkar. Medan magnet pada solenoide. Solenoide adalah kumparan, bentuknya seperti ini. Jika pada kumparan dikasih arus listrik, maka dia akan bersifat seperti sebatang magnet, seperti yang dijelaskan pertama tadi pada. Nah, jadi arah medannya ini bisa dilihat demikian. Arah arusnya seperti ini menunjukkan arah arus. Kemudian arah medannya dari arah dalam ini keluar. Jadi ini seperti sebatang magnet kalau arusnya di sini. N ini adalah N-nya adalah jumlah lilitan. Kemudian L-nya adalah panjang kawat. Untuk menggambarkannya lebih mudah adalah ini ibu jari menunjukkan arah medan. Kemudian jari yang lain ini menunjukkan arah arus di dalam putaran suatu solenoide. Arah putaran yang ditunjukkan oleh arus dalam kumparan, ya, arah putaran dalam suatu solenoide. B-nya adalah arah medan. Berapa besarnya medan magnet di pusat solenoide? Rumusnya adalah B sama dengan mu0 IN per L. Kalau di ujung solenoide, B adalah mu0 IN mu in, ya, per 2L. Di mana adalah mu0-nya sama permeabilitas magnet, I-nya adalah arus ampere, L-nya panjang solenoide, N-nya jumlah lilitan. BP adalah medan magnet di pusat solenoide. Kemudian BU adalah medan magnet di ujung solenoide. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.